pun tidak bisa menempati yang itu akan bisa menjadi negara itu punah dan hilang dari negara, dari suatu kehidupan. Oleh karena itu maka salah satu sayangilah alam kita. Bagaimana menyayanginya dan bagaimana kita memperlakukan alam kita ini, tentu bapak-bapak, ibu-ibu kita akan mengajarkan kepada kita, sehingga penyebaran kepada sesuatu yang lebih baik, kepada sesuatu yang baik, dan sekaligus sebagai penjaga baru dalam masalah lingkungan, mengadvokasi dan mengkonservasi adalah suatu tugas kewajiban kita semua, agar supaya lingkungan hidup sehat, baik, dan dapat ditempati oleh manusia sebagai tempat kehidupan adalah suatu keniscayaan dan harus kita lakukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang pada hari ini, besok, dan lusa akan bagi ilmunya kepada kita semua, kepada anak-anak muda kita, agar supaya ilmu pun tidak punah, karena telah diwariskan kepada yang berhak, dan kewajiban kita untuk terus-menerus menjaga, agar supaya menjaga berarti bukan hanya apa yang sudah didapatkan pada hari ini, tapi juga dikembangkan dan dipraktikkan ke depan. Itu semua tentunya adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang ingin maju, dan bangsa yang akan menjadi suatu bangsa yang berkeperadaban di dunia ini. Dan terutama juga kepada moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga bisa menghasilkan, mendapatkan rumusan-rumusan rekomendasi yang baik yang kita bisa gunakan ke depan, dan menjadikan acara ini kita kenang dengan baik, menjadi suatu acara yang membuat kita semua peduli terhadap lingkungan. Demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pada pagi ini dengan ketukan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SIDFM, yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diklat hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua pasti sudah tidak sabar mengikuti materi hari ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara berikutnya, yakni sesi pemaparan materi dari para pembicara. Langsung saja saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada diklat hari ini, yakni Ibu Mia Selvina. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mana beliau juga merupakan alumni program pertukaran pemuda Indonesia Malaysia pada tahun 2014 di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Luar biasa sekali, bukan moderator kita pada hari ini? Baik, langsung saja saya akan menyerahkan kegiatan sesi pemaparan materi kepada Ibu Mia. Kepada Ibu Mia, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Dea selaku MC. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan seluruh peserta yang hadir secara virtual melalui Zoom dan YouTube ini. Salam Kemenpora, pemuda maju, olahraga jaya. Saya ucapkan selamat datang pada Diklat Pemberdayaan Pemuda di dalam lingkungan hidup dengan tema Kolaborasi Pemuda Indonesia untuk Advokasi dan Konservasi Lingkungan tahun depan tahun ini, Rabu 26 Agustus 2020. Teman-teman pemuda sekalian, saat ini pemuda yang hebat, bukan lagi pemuda yang paling pintar, bukan lagi pemuda yang paling kaya, bukan lagi pemuda yang paling cantik, tetapi pemuda yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah melalui program advokasi. Teman-teman pemuda juga pasti tahu dong dengan film Superman yang
film contagion, di mana pada film ini tokoh hebatnya bukan dari satu, tapi banyak, ya kan? Nah, mereka sangat berkolaborasi untuk mencapai misi demi kepentingan paling banyak. Jadi itu, melalui event ini saya harap teman-teman semua akan termotivasi untuk bergerak bersama-sama, saling berkolaborasi untuk menjadi agen perubahan bagi kita. Sehingga kita bisa melahirkan lingkungan yang indah dan sehat untuk kita. Teman-teman muda hari ini, saya juga senang sekali karena kembali diberikan kesempatan memandu event ini. Dan saya melihat antusias pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti event pemberdayaan pemuda di bidang lingkungan itu terbukti dengan banyaknya yang datang dan banyaknya juga yang kami secara visual di hari pertama ini. Saya melihat ada ratusan pemuda yang berbagi di forum, belum lagi yang ada di titik yang pastinya juga mengundang perbincangan ini. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang kiprahnya juga sangat luar biasa dengan segala pengalamannya. Beliau telah mumpuni dalam memaparkan materi di belakang ini. Nah, kali ini menyapa terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, Dr. Ada Jo Kumaladewi MSc. Beliau merupakan Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Dan pembicara yang kedua, Dr. Zulhamsiah. Beliau merupakan Deputi Direktur Seaheo Biotop dan juga merupakan dosen di Universitas Pertanian Bogor. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak Zulhamsiah. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Iya. Siap ya, Pak, untuk pemaparannya? Siap, kedua. Baik. Sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk mengikuti diklat ini dari awal sampai dengan akhir agar ilmu yang diberikan oleh para pembicara dapat diserap dengan baik dan juga bermanfaat setelah teman-teman pemuda semua mengikuti kegiatan ini. Dan juga nanti teman-teman bisa berinteraksi dengan kami melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom question dan answer. Nanti kita akan membahasnya setelah para penulis semuanya telah memaparkan. Baik, kita akan masuk ke sesi yang pertama dengan pembicaraan yang pertama. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu riwayat hidup pembicara yang pertama. Dr. Anda Jo Kumaladewi MSc. Lahir di Jakarta 20 September 1965. Dia merupakan Direktur Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu merupakan alumni Universitas Indonesia Oktober Sarjana dan ASEAN International University Thailand untuk program master. Beliau menjadi ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 1992 dan sebelum menjadi Direktur Kemitraan Lingkungan, beliau pernah menjadi Kepala Sub Direktorat Bidang Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman pada tahun 2013, Kepala Bidang Organisasi Profesi dan Dunia Usaha pada Asisten Deputi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2010, Kabit Edukasi Lingkungan pada tahun 2006 dan Kabit Hubungan Masyarakat pada tahun 2006. Selain itu, saat ini beliau juga seorang auditor CNS ISO 14001 akreditasi dari CCAA serta pimpinan nasional Satuan Karya Pramuka Pancasila. Dan baik, saya undang Ibu Jo untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator yang cantik. Suara saya terdengar jelas? Terdengar juga, Bu. Baik. Yang saya hormati Pak Deputi, Pak Kapus, Pak Julham, Ibu Moderator, Panitia, dan saya sebutnya adik-adik atau anak-anak ini tadi sudah mendengar kelahiran saya tentunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan salam sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini. Saya kira ini juga merupakan satu berkah buat saya bisa bertemu dengan saya tuh paling senang gitu kalau ketemu yang namanya generasi muda. Seakan-akan saya jadi dapat spirit muda lagi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya bagi pada hari ini tentang, karena ini
judul diklatnya, begitu saya baca, saya sangat semangat sekali untuk mengikutinya. Kolaborasi Pemuda Indonesia untuk advokasi dan konservasi lingkungan masa depan. Jadi benar-benar sangat penting sekali. Saya kira diklat pada hari ini, apalagi tadi diikuti oleh ribuan pemuda Indonesia, karena belum lama kami juga mengadakan satu webinar seperti ini untuk yang kami sebut sebagai Kalpataru Milenial. Tentunya semuanya juga sudah pernah mendengar istilah Kalpataru kalau untuk lingkungan, yaitu mereka-mereka yang kita sebut sebagai pahlawan-pahlawan lingkungan. Namun kami ingin juga para milenial ini juga mulai melirik apa sih dan bagaimana sih dan mau nggak ya jadi pahlawan lingkungan gitu. Nah, kalau boleh saya bisa share screen-nya, karena mohon maaf ini saya mendadak dipanggil untuk mendampingi Pak Deputi. Saya mencoba singkat. Bu moderator, saya dikasih waktu berapa lama? Secepatnya katanya. Baik, Satu jam Ibu ya. Iya, boleh. Pokoknya ininya ya. Baik, tadi perkenalan sudah. Mudah-mudahan nanti ada di sini para adik-adik yang masih kuliah di UI ataupun IIT, itu Asian Institute of Technology di Bangkok. Saya mengambil Urban Environmental Management di sana. Next, operator. Baik, saya kalau bicara begitu dengar kata pemuda, sebenarnya yang pertama terlintas di saya itu adalah next slide yang next adalah kata-kata dari presiden kita, yang ini benar-benar membuat saya merasa pemuda ini bukan sembarangan gitu ya, karena beliau sudah mengatakan kalau 1.000 orang tua bisa mencabut Gunung Semeru dari akar, tapi dengan 10 pemuda maka niscaya bisa mengguncangkan dunia. Coba ini secara kalimat memang kelihatan impossible, tidak mungkin, tapi sebenarnya ini menjadi satu harapan besar bagi kita semua, dan mudah-mudahan 10 pemuda itu ada di dalam grup yang sedang mengikuti diklat ini, supaya bukan hanya mengguncangkan dunia tapi menyelamatkan dunia untuk masa depan kalian. Next. Namun saya mencoba memahami dulu tentang siapa sih pemuda itu ya. Kadang-kadang sekarang kita sebutnya udah bukan pemuda tapi milenial. Milenial ini sering agak rancu dengan istilah generasi X, generasi Y, generasi Z, ya, belum baby boomers yang udah tua-tua itu. Namun pemuda di Indonesia itu diberi batas, katanya umurnya hanya 16 sampai 30 tahun. Itu yang disebut pemuda atau pemudi di dalamnya juga ya. Nah, itu adalah orangnya. Tapi kepemudaan itu adalah rupanya orang yang tadi umur sekian punya potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita. Jadi harus punya cita-cita. Dan karakternya juga semangat berjuang, sukarela, tanggung jawab, satria, bla 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 bla. Sini ya, ini saya mengambil dari Undang-Undang Kepemudaan. Namun ada satu hal yang menarik ketika bicara tentang peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Nah, agen perubahan ini sangat penting sekali, karena apalagi sekarang kita sedang mengalami era pandemi COVID. Bukannya merubah 1-2 hal, tapi merubah seluruh tatanan kehidupan di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia ya. Nah, apa sih yang menjadi agen perubahan? Apa yang harusnya dilakukan dalam rangka menjadi agen perubahan? Next, ini masih di dalam Undang-Undang Kepemudaan. Katanya bahwa untuk menjadi agen perubahan itu harus mengembangkan 1, 2, 3 ya, banyak hal,
Namun saya khususnya menggarisbawahi bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan itu harus punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Secara jelas di dalam Undang-Undang Kepemudaan ini menggarisbawahi kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sebenarnya kalau boleh bukan hanya peduli, tapi juga beraksi nyata untuk merubah lingkungan hidup menjadi lebih baik. Nah, ini nanti kita akan bicarakan bagaimana seorang agen perubahan itu bisa peduli terhadap lingkungan hidup. Next. Saya coba mengajak diskusi saja nanti kepada adik-adik, teman-teman, ya, bukan Bapak Ibu, mesti lebih adik-adik atau kakak-kakak di sini. Kenapa sih kita perlu peduli terhadap lingkungan hidup? Ya, mengapa? Dan kita lihat apakah sejauh ini pemuda Indonesia, bahkan yang disebut pemuda umur tadi di seluruh dunia sudah pedulikah terhadap lingkungan hidup? Bagaimana kemudian meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup? Mungkin ini saja dulu yang akan coba kita sama-sama diskusikan untuk kepentingan dari diklat ini. Next, kenapa kita perlu peduli? Ada yang bilang think globally, act locally. Jadi berpikirnya harus secara global. Kenapa global? Karena bumi kita ini hanya satu. Tadi Pak Deputi sudah menyebut juga bahwa kita hidup di dalam bumi jadi satu. Apapun yang terjadi di lingkup global pasti juga akan terimbas kepada kita di tingkat nasional. Berpikir harus global, tapi beraksi harus di tingkat lokal. Nah, kalau kita lihat apa sih masalah di tingkat global, masalah lingkungan global. Wah, ini kalau menurut saya visualisasinya dengan bom waktu. Jadi di mana-mana sudah menjadi permasalahan yang mengancam. Kalau bom itu kan mengancam, menakutkan, ya. Di seluruh dunia dimanapun, bukan hanya mulai dari masalah apalagi sekarang pangan, ya, kita krisis pangan, ketahanan pangan, kemudian isu yang namanya climate change, air pollution, dampak dari efek rumah kaca, kemudian ada isu penipisan lapisan ozon, belum lagi polusi atau pencemaran air, ya, land pollution, pencemaran tanah, bukan hanya sampah, nanti kita akan lihat betapa mencengkramnya isu sampah tersebut, dan juga kehilangan dari keanekaragaman hayati. Perlu kita ketahui Indonesia adalah negara kedua terbesar yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita Indonesia itu kaya sekali dengan sumber daya kehidupan. Tapi inilah yang mengancam kita saat ini. Next, itu adalah global environmental problems. Gambaran dari bentuk visualisasi mengancamnya. Kalau kita lihat ke dalamnya, maka ada yang mengurusi data-data. Nah, ini nanti bisa dibaca secara lebih teliti data-data tersebut. Tapi data ini bukan bermaksud untuk men-shocking kita, tapi memang memaparkan data bahwa inilah yang terjadi saat ini dan estimasi. 5 tahun kemudian 74% dari populasi di dunia, bukan Indonesia, itu akan sacrifice dengan air bersih. Memang keberadaan air di muka bumi ini tidak berkurang, tapi keberadaan air bersih yang berkurang. Banyak sekali contoh-contohnya, nanti kita bisa lihat bersama. Belum lagi sekarang kalau kita sekarang pasti anak-anak adik-adik semua ini sering dapat video-video yang viral, ya, bahwa ada paus yang terdampar karena perutnya tiba-tiba penuh dengan sampah plastik. Ada burung yang tiba-tiba jatuh, begitu diteliti. Di dalamnya banyak kepingan-kepingan plastik, bukannya plastik biasa, tapi kepingan mainan plastik. Saya juga heran bagaimana bisa masuknya dia. Tapi itulah yang terjadi dan itu banyak diteliti. Jadi masalah plastik, sekarang istilahnya laut itu sudah jadi supermarket. Jadi di laut katanya itu sekarang apapun ada. Mau beli
beli ranjang, beli lemari, beli sendal, beli sepatu, semua ada di laut itu. Artinya apa? Sampah semua bermuaranya di laut. Dan ini artinya mengancam kehidupan ekosistem yang ada di laut tersebut. Ada yang mungkin pernah menonton film Aquaman belum lama, tahun-tahun lalu itu. Nah, itu sebenarnya ingin disampaikan message bahwa sebenarnya penghuni laut itu juga sudah mau, kalau bisa marah dia marah gitu. Lihat semua sampah dari daratan dibuangnya ke laut tanpa memikirkan penghuni atau ekosistem yang ada di sana. Next, nanti dilihat ya bahwa data-data ini bukannya bohong, tapi ini adalah data. Kita lihat ke Asia Pasifik. Cobalah kita mengambil satu isu saja, climate change, perubahan iklim, ya. Bahwa perubahan iklim itu datang dari berbagai kegiatan. Di sini ada gambaran mobil. Jadi sebagian besar dampak dari perubahan iklim, gas rumah kaca itu dihasilkan dari kegiatan transportasi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Yang di Asia Pasifik itu 35% itu datangnya dari transportasi, belum dari industri, ya, keluaran dari industri. Pertanian juga ternyata tumpukan sampah itu juga ternyata menghasilkan gas rumah kaca. Nah, semua ini memberikan resiko kepada disaster yang bencana alam dan bencana lingkungan. Kenapa semua ini terjadi? Bukan lain karena populasi dunia semakin meningkat. Seperti saya tadi katakan, populasinya meningkat, tapi dunia tetap satu. Ya kan? Populasinya diprediksi 3 tahun kemarin itu masih 7 triliun. Sekarang nggak tahu, tapi 30 tahun berikutnya itu bisa mencapai 10 triliun. Bayangkan, Indonesia kemarin 3 tahun masih 2017 masih 263 miliar. Tapi 30 tahun ke depan akan berisi 1/3 populasi dunia. Jadi bisa dibayangkan posisi kelima populasi terbanyak adalah di Indonesia. So, apa dampaknya? Next. Oke, kita lihat dulu kalau tadi di dunia, di Asia Pasifik, di Indonesia gimana ya katanya? Kualitas lingkungan hidupnya. Sebenarnya kalau boleh saya mau bertanya tadi, saya ingin bertanya, tapi di sini tidak kelihatan semua orangnya ya. Ketika kita bertanya bagaimana sih kualitas lingkungan hidup Indonesia, banyak yang tidak tahu bahwa sebagian besar indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia itu diukur dari kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan, tutupan hijau ya, kalau boleh bilang RPH-nya, ruang terbuka hijau. Nah, kalau boleh dilihat ini tahun 2018, jadi 2 tahun yang lalu. Memang yang mana yang masih baik? Daerah timur yang masih hijau pekat gitu ya. Tapi kalau yang kuning ini yang menjadi bahaya, yang sudah mulai kurang baik. Nah, itu bisa. Ini baca peta ini pasti tahu kan? Nggak usah saya sebutkan. Nah, jadi ini 2018. Semakin ke sini tentunya warna-warna ini juga semakin berubah. Secara ilustrasi, kalau kita lihat 10 tahun, ya, polusi udara di Indonesia dari 2009 sampai 2019, lihat warnanya berubah. Air Quality Index itu ada AQ-nya, jadi semakin kelihatan, semakin polusinya meningkat. Habitat satwa, keberadaan hutan, saat ini katanya dalam 1 menit itu kita kehilangan 10 lapangan bola, ukuran lapangan bola untuk hutan kita. Jadi kalau yang menjadi insinyur kehutanan, nanti hati-hati kalau hutannya sudah tidak ada, maka mau kerja di mana? Sampah di laut 2009 masih seperti itu, 2019. Sekarang sudah mungkin lebih parah lagi, dan juga hutan di Indonesia lainnya yang sudah kalau kita lihat dari pesawat mungkin bisa lihat ke bawah, kalau udah di Kalimantan, Sulawesi, di Jawa apalagi ya, udah banyak yang warnanya sudah tidak hijau lagi. Next, ini adalah tantangan kita ke depan. Sekarang bicara pemuda. Kenapa pemuda harus peduli terhadap lingkungan? Tadi sudah ya, bahwa harus peduli oleh karena sudah begitu banyak permasalahan yang mengancam kehidupan atau mengancam lingkungan hidup kita.
Kenapa pemuda harus peduli? Karena di tangan pemudalah masa depan lingkungan hidup Indonesia, hidup dunia malah. Kenapa? Karena pemuda jumlahnya 1/4 dari total penduduk di Indonesia. Ini data tahun 2019. Nah, ini ada sedikit indeks pengembangan pemuda yang tinggal dibaca. Kenapa dia tadi dan laki-laki perempuan kayaknya hampir sama. Jadi pemuda-pemudinya hampir sama. Dengan 1/4 kekuatan, bukannya 10 pemuda saja, tapi dengan 1/4 jumlah populasi Indonesia, maka pemuda menjadi satu kekuatan yang sangat besar untuk menyelamatkan bumi ini. Next. Namun demikian, pertanyaan tadi kedua, apakah sudah peduli pemuda-pemuda ini? Sayangnya ya, ke survei di kita ini masih belum banyak, tapi saya coba lihat beberapa survei yang ada di negara-negara lain di Asia umumnya, itu alhamdulillah sih ya, cara pandang generasi post milenial di Asia ini terhadap masalah penting, masih mereka berpikir lingkungan dan perubahan iklim ini menjadi penting untuk dibicarakan. Alhamdulillah, berarti ada kepedulian. Demikian juga di Cina katanya kesadaran pemuda tentang masa depan terfokus pada isu lingkungan, sehingga mereka itu kalau bekerja juga mikir-mikir yang kalau ada yang lebih baik, mereka antusias untuk bergerak di green career, lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan. Namun di Jepang malah sebaliknya katanya. Kalau di Cina itu 8 dari 10 mengaku tertarik mengejar karir di bidang lingkungan, maka di Jepang 3 dari 10 yang hanya tertarik terhadap lingkungan. Bahkan di India ternyata lebih banyak pemuda yang aktif di dalam bidang lingkungan hidup. Mereka banyak melakukan protes publik, kampanye, menandatangani petisi online, dan lain-lain. Hampir 70% pemuda di India itu semangat untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Potret ini harusnya sama, karena India dengan Indonesia mempunyai kurang lebih karakter populasi yang sama, ya jumlah populasi besar, dan juga secara alam juga masih sama. Next, ini survei yang lainnya, ya jadi World Economic Forum bersama Global Sharper Annual Survey tahun 2016 yang menunjukkan bahwa memang mayoritas milenial ini masih mempertahankan isu-isu global. Betul, nggak apa-apa, tapi yang penting adalah berpikir global, harus actionnya secara lokal. Ini nanti bisa dibaca meningkat waktu. Yang ingin saya katakan bahwa paling tidak konsentrasi perhatian pemuda itu masih 50-50. Kalau dibandingkan generasi Y, generasi sebelumnya, itu masih lebih baik. Untuk pembelian produk ramah lingkungan, milenial itu hanya 53%. Mungkin karena daya belinya ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan nanti setelah terus-menerus kita mengkampanyekan kepedulian, kesadaran, dan aksi untuk lingkungan bisa berubah juga. Next. Kalau di Indonesia gimana? Nah, ini baru 2019 survei yang dilakukan Kompas, karena ini mengikuti tren. Sekarang ini trennya adalah sampah plastik. Jadi ada beberapa hal yang dilihat di situ. Sudah atau belumkah Anda melakukan diet plastik dalam 3 bulan terakhir? Ya, ternyata lebih banyak yang sudah itu malah yang umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi bukan pemuda. Pemudanya ini belum ternyata ya, belum melakukan diet plastik. Terus kenapa melakukan diet itu jenis diet plastik apa? Jadi melakukannya kegiatannya apa? Ternyata baru bawa botol minum. Yang lain-lainnya sedotan dan macam-macam itu masih belum dipraktekkan oleh para pendiet plastik ini. Karena repot katanya gitu ya. Dan alasan dia mengikuti itu karena sudah banyak kampanye yang mendorong ke arah tersebut sehingga kami ikut. Ini adalah salah satu survei yang diadakan oleh Kompas. Yang lain-lainnya, isu lainnya, kenapa tidak melakukan konservasi, kenapa tidak ikut melakukan reboisasi, itu belum banyak dilakukan. Mungkin nanti Pak Julham bisa, kalau ada, bisa berbagi bagaimana
persepsi atau tindakan perilaku para milenial ini terhadap upaya-upaya konservasi, apalagi nanti penggunaan energi terbarukan. Saat ini isu yang paling bukannya paling penting ya, tapi yang menjadi fokus nanti 5 tahun ke depan ini adalah sampah dan energi terbarukan. Dan ini peran milenial harus benar-benar ikut di dalam gerakan ini. Next, ini adalah secara individu. Nah, kalau individunya ternyata masih belum kuat, harus perlu ada aturan regulasi. Maka pemerintah pun mulai sekarang, saya rasa yang di Jakarta, saya kebetulan di Jakarta, kemana-mana sudah tidak bisa lagi tidak bawa tas yang reusable. Ya, jadi kalau kita belanja atau apapun itu, toko sudah tidak bisa memberikan tas plastik. Menurut saya ini satu tindakan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Karena kalau ya sukarela saja mengikuti itu nggak akan bisa berubah-berubah. Jadi perlu ada shocking regulation yang untuk ikut mendorong, membiasakan lagi habit perilaku masyarakat, terutama anak-anak muda ini. Saya sih selalu berpikir kalau yang muda ini harusnya bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Ibaratnya pohon itu kalau dahannya masih lentur, maka dia akan lebih mudah untuk diluruskan. Tapi kalau yang sudah tua, mohon maaf, begitu kita mau luruskan malah jadi patah. Itu filosofi yang selalu saya gunakan untuk mengilustrasikan betapa perilaku ramah lingkungan itu sangat efektif, efisien untuk diterapkan di kalangan muda. Next, mungkin saya cepat saja, ini pembatasan sampah plastik, nanti bisa dibaca. Kenapa kita selalu plastik-plastik? Semuanya mestinya sudah tahu bahwa plastik itu tidak bisa hancur kembali ke alam ratusan tahun, bahkan 400 tahun itu juga masih mungkin ada yang belum, tergantung jenis plastiknya. Ya. Minimal 100 sampai 200 tahun dia baru bisa hancur. Kalaupun sekarang ada yang mengatakan ada Bu, yang dari singkong, silakan, itu malah lebih baik. Ya. Oke, next. Nah, saya mencoba mengajak adik-adik ini untuk sedikit mengetahui saja, nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang Undang-Undang 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kenapa? Kalau kita mau peduli terhadap lingkungan, tapi apa yang mau kita pedulikan ini kita tidak tahu. Mau peduli yang mana saja gitu. Nah, karena di dalam undang-undang ini pengertian lingkungan hidup ini yang sangat perlu. Karena biasanya saya menemui banyak kasus, begitu bicara lingkungan apa yang selalu? Kami sudah melakukan bersih-bersih, kami sudah memperlakukan sampah, kami sudah daur ulang, kami sudah menanam. Udah, apalagi? Bingung. Padahal pengertian lingkungan hidup, berbagai upaya lingkungan hidup itu banyak sekali. Karena pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi kita bicara satwa dan puspa, binatang dan tanaman. Semua aktivitas yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya itu termasuk adalah lingkungan hidup di mana kita semua menjadi satu kesatuan. Kalau ada yang sudah ingat bahwa tahun ini kok yang nggak tahu ini siapa yang menyesuaikan, tapi temanya Time for Nature itu kok tepat gitu ya, dimana kita semua di muka bumi ini saat ini benar-benar memberi waktu untuk bumi ini beristirahat, karena mungkin buminya juga sudah lelah. Masyarakat manusianya dihimbau untuk memberikan perlakuan yang ramah, tapi banyak yang masih belum sadar, sehingga akhirnya diberikanlah peringatan oleh Tuhan kita untuk supaya sedikit berhenti beraktivitas, sehingga kalau kemarin kita dapat video data-data yang viral di Jakarta itu jarang sekali baku mutu udaranya itu sangat baik ya, udara menjadi segar kembali. Next. Ini nanti bisa dibaca karena di dalam undang-undang tersebut pemerintah mengatur bagaimana lingkungan hidup direncanakan, dimanfaatkan, dikendalikan, dipelihara, diawasi, dan ada penegakan hukum. Kalau ada pengawasan berarti kalau ada yang salah perlu ditegakkan hukumnya. Nah, di dalam undang-undang ini nanti komplit
ketika kalian mau tahu apa sih yang harus saya pedulikan nih, mulai dari perencanaan saya bisa berperan di mana. Next saja, nanti bisa dibaca ketika perencanaan nanti bahwa setiap pembangunan itu harus memperhatikan daya dukung, daya tampung. Jadi kalau satu wilayah itu sudah sedemikian padatnya manusianya, kemudian padat industri, itu harus sudah ada rencana. Tidak boleh lagi ada industri di situ karena daya dukung, daya tampung, daya untuk airnya dan lain-lain itu sudah tidak bisa. Nah, itu semua masuk di dalam perencanaan. Ada inventarisasi dan itu ada secara regional. Next saja, ini nanti bisa dibaca di dalam undang-undang lingkungan tadi. Jadi saya hanya memberikan gambaran bahwa di undang-undang tersebut mulai dari perencanaan sampai adanya penegakan hukum. Boleh di skip saja. Ya, nanti supaya kalau ngomong lingkungan tidak hanya amdal-amdal saja atau menanam hijau ya, tapi berbagai hal itu sudah ada pengaturannya di Indonesia ini. Next terus saja. Nanti sayang waktunya ini terlalu banyak. Next ya, AMDAL ada yang wajib dan tidak wajib, kemudian diawasi, yang diawasi bukan hanya orang KLHK yang mengawasi, terus tapi juga kita bekerja sama dengan polisi. Next, jadi namanya terpadu dengan kepolisian dan kejaksaan ya. Jadi semua sudah harus. Nah, khusus untuk ini peran masyarakat di pasal 70. Dari sejak adanya Kementerian Lingkungan Hidup ya tahun 78 kalau nggak salah, 78 mulai ada, namanya bukan KLHK tapi ada, saya agak lupa, itu belum pernah ada satu pasal yang khusus mengatur peran masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah masih ingin mengambil peran ya, dalam perlindungan pengelolaan, tapi ternyata disadari setelah sekian lama tanpa adanya peran serta masyarakat yang aktif, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini niscaya tidak akan pernah berhasil. Karena berapa sih jumlahnya pegawai negeri yang punya wewenang untuk mengurusi lingkungan hidup dibandingkan yang diatur segitu banyaknya. Oleh karena itu khusus di pasal 70 ini dihimbau bahwa masyarakat itu memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam hal apa? Pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan laporan. Jadi kadang-kadang ada yang jangankan urusan lingkungan hidup yang berat ya, untuk masalah kecil saja, aturan merokok di dalam ruang AC. Saya memperhatikan, kadang-kadang orang nggak berani, anak muda itu nggak berani untuk menegur seorang bapak tua yang sedang merokok, padahal itu jelas-jelas mengganggu udara yang kalian itu punya hak sebenarnya untuk menikmati udara segar, tapi diganggu, tapi nggak ada keberanian untuk memberi saran, ya, mengadu atau keberatan. Ya, hal kecil seperti ini yang mungkin perlu kita timbulkan di kalangan pemuda agar supaya bisa bersama-sama kita mengawasi apa yang menjadi hak kita dan kesempatan kita menikmati lingkungan hidup yang baik. Next. Saya kembali menggarisbawahi saja bahwa peran pemuda sebagai agen perubahan itu memiliki kepedulian. Bahkan saya baca diklat ini mengharapkan setelah diklat itu pemuda-pemuda ini bisa menjadi aktivis, penggiat, pejuang muda lingkungan. Kalau saya lebih local champion yang cerdas, kreatif, inovatif, yang lain-lain ya, untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup. Ini untuk masa depan kalian, untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu artinya bahwa kita boleh membangun, kita boleh menggunakan sumber daya alam, tapi kita jangan lupa bahwa masih ada yang membutuhkan untuk masa yang akan datang. Jadi kita tidak boleh melupakan dan mengaturnya untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Next. Karena itu kembali saya mengingatkan, kalau sudah mau beraktivitas, inilah peringkat permasalahan lingkungan hidup global dan nasional. Di Indonesia juga sama, mulai dengan sampah, banjir, pencemaran air, ya, badan air sungai. Tidak mungkin banyak yang tidak tahu, sebagian besar sumber daya air minum di Jakarta itu
dari sungai, bahkan di daerah-daerah lain. Tapi coba kita lihat kualitas air sungai saat ini. Kemudian pemanasan global, polusi udara, rusaknya ekosistem laut, kesulitan air bersih, kerusakan hutan, abrasi pantai, pencemaran limbah B3. Mungkin ada yang lebih dari 10 ini. Nah, ketertarikan kalian di mana? Masing-masing orang punya passion-nya. Ya. Untuk jadi agen perubahan itu juga harus punya passion, ya, harus punya semangat. Next. Nah, ini saja untuk memberikan kalian lebih yakin kenapa kita harus memperjuangkan pengelolaan sampah di Indonesia. Katanya setiap hari di Jakarta aja ada 200 ton sampah yang dihasilkan. Dan jangan sampai Indonesia bukan menjadi negara yang olahraganya nomor 1, tapi dia adalah pemasok sampah plastik nomor 2 terbanyak di dunia. Banggakah kita akan hal ini? Mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi sampai saat ini itulah yang terjadi di kita. Belum lagi kita kemarin sempat beberapa tahun yang lalu Indonesia diklaim sebagai negara emitter, pengirim asap kebakaran hutan. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik. Kita harusnya berbangga dengan hal-hal yang positif terhadap lingkungan. Next, pengolahan sampah. Ini jangan sampai lagi kita mengorbankan makhluk hidup lainnya. Silahkan. Jadi sampah itu jangan dibiarkan mengalir sampai ke laut. Harus diapakan? Nah, nanti mungkin di dalam sesi ini saya tidak mau memberikan secara detail banyak hal yang bisa dilakukan terhadap sampah yang dimulai dari sumbernya. Siapa sumbernya? Sumbernya tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Bisakah kita menilai berapa banyak sampah yang kita hasilkan dalam satu hari? Bisakah kita mulai mengurangi dari diri sendiri? Yang tidak bisa terhindari maka kita perlakukan dengan gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, itu saja sudah merupakan satu hal yang memberikan makna di dalam arus kepemudaan ini. Next. Ini saya mengharapkan sekali bentuk peran pemuda sebagai sebagai agen perubahan, ya, membangun gerakan moral, karena moral itu perlu dari merubah cara berpikir kita. Kenapa kita harus peduli, kenapa kita harus doing something, ya. Kemudian kita mendorong aliansi strategis, karena kadang-kadang kalau kita bergerak sendiri suka malu, takut, capek, frustasi gitu ya. Nah, mari kita membuat satu aliansi strategis, kita bangun kemitraan untuk kita bisa melakukan konsolidasi sebagai agent of social change, dan gerakan aksi untuk lingkungan itulah yang paling diperlukan, bukan hanya NATO, ya, no action talk only. Biasanya suka seperti itu. Jago dia apanya, tapi dia sendiri tidak melakukan. Next. Ini terakhir, ya, bentuk gerakan peduli lingkungan hidup. Nanti kalau yang mau tertarik silakan mengikutinya seperti apa, mulai dari satu, karena orang per orang pemuda itu punya passionnya sendiri, punya talentnya sendiri. Tapi bisa dibentuk gerakan peduli lingkungan pemuda. Next. Nah, ini hanya gambaran saja. Kalian mau pilih masa depan yang seperti apa, yang kiri atau yang kanan? Pastinya semua masih mau pilih yang kiri, ya. Oh, kiri saya yang mana? Yang hijau, bukan yang berwarna putih. Next. Oleh karena itu, saya harapkan sekali lagi para pemuda yang ikut pada hari ini bisa menjadi agen perubahan. Be agent of change. Join and engage to environment. Sebagai apa? Service provider, konservasi, aktivis konservasi, environmental advocator. Seperti hari ini kita kolaborasi untuk advokasi, dan juga jangan lupa banyak yang berpikir ngerjain lingkungan, masa depan saya bagaimana? Nah, menjadi seorang environmentalist juga bisa menjadi entrepreneurship, dan sekarang banyak sekali peluang. Entrepreneurship dalam pengelolaan sampah itu sudah banyak. Entrepreneurship dari pertanian juga sudah dibuktikan oleh beberapa teman kita. Yang penting adalah jangan terlalu banyak berpikir. Harus mulai dari sekarang. Dan
dan dari hal yang kecil yang bisa kalian lakukan dan harus dari diri sendiri. Jangan sampai terakhir yang ingin saya katakan adalah next. Jangan sampai ketika pohon terakhir telah ditebang, sungai terakhir telah kering, ikan terakhir telah mati, manusia kita baru sadar bahwa uang itu tidak dapat dimakan. Itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan pemuda Indonesia bisa maju dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya. Mbak Mia? Ya, mohon maaf Ibu, sepertinya Mbak Mia ada kendala teknis. Oke. Informasinya laptopnya tiba-tiba mati, Ibu. Oke. Pak Dian, Ya. saya boleh yang akan memandu Ibu. Oke, silakan Pak. Ya. Mohon maaf sebentar. Oke. Sebentar. Baik. Ya, mohon maaf Ibu. Baik, terima kasih Ibu Jo untuk panduan atau materi yang disampaikan. Kami mulai mengajukan pertanyaan dari para panelis, mohon maaf, para peserta. Ini ada satu pertanyaan langsung dari Nur Habli Ridwan dari Perhimpunan Penjelajah Alam Bencana dan Konservasi Generasi Rimba Alam Semesta Sumatera Utara. Nah, pertanyaannya untuk Ibu, bagaimana, apakah ada lomba, semacam lomba atau program kolaborasi advokasi lingkungan, begitu, melalui lomba lintas alam atau edukasi lingkungan tingkat pelajar. Bagaimana juga bagaimana mendapatkan dukungan untuk menjalankan program yang dibuat oleh generasi muda atau pemuda, begitu. Mungkin ada, kami persilakan Ibu untuk bisa. Baik, Mas Dian, terima kasih. Baik. Oh, boleh saya langsung menjawab? Mbak Mia sudah hadir. Kami kembalikan langsung ke Mbak Mia aja ya Ibu ya. Baik, Pak. Baik. Iya. Dipersilakan. Mohon maaf. Iya, mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis di jaringan saya. Dan tadi telah kita simak bersama pemaparan Ibu Jo tentang peran aktif pemuda sebagai agen perubahan, dan yang mana ini sangat membuka wawasan kita untuk terus berperan sebagai pemuda untuk menjadi agen perubahan, salah satunya diwujudkan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Lalu mengapa sih pemuda itu perlu adanya kepedulian terhadap lingkungan? Karena adanya permasalahan lingkungan global yang beraneka ragam akibat tadi adanya populasi yang terus meningkat, namun buminya tidak bertambah besar begitu ya. Mengapa pemuda perlu berperan aktif? Karena tadi disampaikan bahwa jumlah pemuda sebesar 24,15% dari total penduduk, dan kabar baiknya nih teman-teman, berdasarkan hasil survei, 69% milenial memilih tindakan mendaur ulang kertas dan sudah ada kesadaran melakukan diet plastik, namun baru sebatas 56,8% saja, dan itu merupakan presentasi terbesar. Diet plastik ini dilakukan para pemuda, para milenial dengan membawa botol minum sendiri. Belum banyak yang memiliki keinginan untuk membawa alat makan sendiri karena katanya ribet begitu ya. Sebenarnya sudah ada pengaturan tentang lingkungan dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga Undang-Undang tentang yang mengatur kesadaran masyarakat. Terima kasih Ibu Jo. Nanti akan saya undang kembali untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Kita
kita akan beralih ke sesi kedua. Mbak Moderator, boleh nggak? Saya tadi ada panggilan untuk mendampingi Pak Dirjen. Kalau boleh saya menjawab satu pertanyaan tadi dulu. Oh, baik. Ya, Ya. baik. Tadi yang dari generasi Rimba Alam Semesta Sumatera Utara mengatakan, ada nggak sih ya lomba-lomba untuk pemuda? Di KLHK itu ada yang namanya program Adiliyata, program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi sekolah-sekolah tersebut setiap tahun itu diberikan challenge untuk membuktikan bahwa sekolahnya itu mempunyai mulai dari kurikulum sampai gerakan aksinya untuk peduli lingkungan. Kemudian ada program yang kita sebut Kalpataru, ya tadi saya sudah katakan sebagai pahlawan lingkungan. Ini pun terbuka mulai dari umur berapapun, tapi sampai saat ini memang rata-rata baru 40 tahun ke atas ya. Dan ini terbuka untuk Kalpataru. Kami nyebutnya kalau udah milenial ada Kalpataru milenial maunya ke depan nanti. Kemudian ada juga program Wana Lestari khusus untuk kelompok pecinta alam, kelompok kader konservasi. Itu setiap tahun ada, namun tahun ini karena kendala pandemi COVID tidak dilaksanakan, mungkin tahun depan. Nah, masih ada lagi beberapa program yang eksidental setiap tahun ketika ada peringatan-peringatan Hari Konservasi Alam Nasional dan lain-lainnya. Mungkin bisa dilihat di websitenya KLHK nantinya. Itu saja, Mbak Moderator, Bapak Ibu, adik-adik, mohon maaf kalau boleh saya nanti meninggalkan dulu. Nanti kalau ini saya kembali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jo. Terima kasih. Nanti ada yang mengikuti saya di sini, ya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya akan kami tampung dan mudah-mudahan di lain kesempatan Ibu Jo bisa kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan belum terjawab ya Ibu. Kalau Terima kasih. boleh nanti ada yang jawab juga ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya, terima kasih. Baik teman-teman pemuda, seluruh peserta diklat kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua dengan pembicara yang tidak kalah luar biasa juga. Beliau adalah Dr. Zulhamsyah Imran, merupakan Deputi Direktur Seameo Biotrop dan juga merupakan dosen di Institut Pertanian Bogor. Dan sebelum kita mulai sesi ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu riwayat singkat Bapak Zulhamsyah Imran SPI, MSI, PhD. Lahir di Lok Sumawe tanggal 31 Juli 1970. Beliau mengenyam pendidikan formal S1 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994, S2 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Institut Pertanian Bogor tahun 2004, S3 Biosgate Science Hiroshima University 2015. Pendidikan non formal juga cukup banyak sekali yang telah beliau tempuh, antara lain training mitigasi dan pengelolaan risiko ISO 9001-2015 bersertifikat diselenggarakan kerjasama LIPI dan Seameo Biotrop 2019. Kemudian training sistem manajemen kendali mutu ISO 9001-2015 bersertifikat diselenggarakan kerjasama LIPI dan Seameo Biotrop tahun 2018. Workshop training KLHS bersertifikat diselenggarakan KLHK dan JGCI tahun 2019. Bapak Zulhamsyah Imran juga sering berpartisipasi sebagai pembicara pada lokakarya dan pelatihan, serta telah menjadi reviewer pada lebih dari 20 dokumen KLHS, RZWP 3K tahun 2018-2019, dan sekitar 2 dokumen KLHS, RTRW, RDTR tahun 2019. Selain menjadi reviewer, beliau juga menjadi tenaga ahli penyiapan dokumen pedoman KLHS, KLHK. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Direktur Seameo Biotrop dan dosen di IPB, dan masih banyak lagi pengalaman beliau di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, pertanian dan perikanan, serta proyek ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan. Baik, saya langsung saja undang Bapak Zulhamsyah Imran. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak Zulhamsyah, mohon dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya. Oh, baik, makasih moderator Bu Mia Selvina.
Pak Kapus, Pak Tri ya, Pak Tri yang masih ada di sini. Barangkali juga penghormatan saya kepada Profesor Abdullah tadi yang sempat hadir di acara pembukaan sekaligus memberikan keynote speaker, Bu Jo yang memang sering dipanggil pasti kalau di kantor gitu ya, kecuali kalau di rumah dipanggilnya susah gitu. Saya saat ini sedang WFA, jadi tidak ada yang panggil saya, walaupun banyak sekali WA yang masuk, tetapi tentunya itu tidak menjadi terlalu penting gitu ya. Tentunya Pak Bagus yang sudah berikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi pada diklat kolaborasi pemuda Indonesia untuk advokasi dan konservasi lingkungan masa depan ya. Yang paling penting saya ingin perkenalkan bahwa saya Zulham Imran. Tentunya selain aktif di kampus, saya juga aktif di organisasi Himpunan Alumni IPB. Saat ini saya di ketua bidang. Dan yang paling penting sebagai pemuda harapan bangsa, karena usia masih 50, walaupun mungkin jenggot sudah putih, tetapi karena saya selalu lihat ke depan ya, pemuda itu adalah selalu lihat ke depan, lihat ke belakang itu hanya untuk listen learn, untuk belajar saja, tapi bukan untuk menangis karena masa belakang yang tidak cerah gitu ya. Tetapi pemuda tidak ditentukan oleh umur. Selama kita melihat selalu ke depan, maka itu saya katakan adalah pemuda, termasuk pemuda milenial gitu ya. Nah, zaman mahasiswa saya juga aktif di berbagai macam organisasi intra dan ekstra kampus. Salah satu organisasi ekstra yang saya aktif adalah di himpunan mahasiswa Islam sampai dengan pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya sebuah karir itu akan diraih dengan sukses tidak hanya didukung oleh kapasitas akademik dan kompetensi kita, tetapi karir kita sebagai seorang pemuda itu akan sangat ditunjang ketika kita punya pengalaman soft skill. Salah satunya adalah melatih bagaimana kita bisa memanage dan melatih bagaimana kita punya kemampuan leadership untuk mengimplementasikan kemampuan akademik kita dan kemampuan kompetensi yang lain dari kita ya. Itu menurut saya penting sekali. Makanya itu adalah merupakan bahagian sosial kapital yang sangat berharga. Nah, saya yakin bahwa para pemuda, tentunya kalau pemuda dekatnya sama Bu Mia ya, Bu Moderator, pemudi boleh dekat-dekat dengan saya, nggak apa-apa. Saya akan share materi pada hari ini. Baik, apakah sudah bisa dilihat materinya? Sudah ya? Sudah, terlihat jelas. Baik. Oke, sudah jelas. Baik. Oke, saya akan menjadi operator sekaligus berbicara pada hari ini. Saya memilih satu topik yang terkait dengan integrasi spray dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kenapa ini saya pilih? Tentunya sesuai dengan background saya yang dari S1 sampai dengan S3 saya bergelut dengan air gitu ya, bergelut dengan air. Tidak hanya air tawar, tetapi air payo dan juga air laut. Pasti para pemudi tahu kalau air laut itu asin gitu ya. Nah, pengalaman banyak makan garam itu tentunya adalah pengalaman yang baik bagi kita sebagai seorang pemuda dan pemudi gitu ya. Nah, air tawar sudah biasa kita minum, tapi kalau minum air payo atau air laut, tentunya perlu kita berpikir bagaimana air laut bisa kita minum. Tentunya perlu sebuah teknologi yang kita gunakan supaya air laut menjadi tawar gitu ya. Nah, spray di sini adalah strategi pembangunan rendah emisi. Tentunya ini banyak kaitannya dengan climate change, global climate change, ataupun terkait dengan karbon dioksida ataupun gas emisi rumah kaca yang lain. Nah, ini kira-kira outline yang ingin saya sampaikan terkait dengan motivasi kenapa perlunya konservasi perairan, kaitannya dengan global warming dan juga beberapa informasi yang lain. Kemudian strategi pembangunan rendah emisi itu seperti apa, konservasi dan pengelolaannya, studi kasus pembangunan energi surya di Teluk Jor. Ini nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video supaya teman-teman pemuda dan pemudi bisa melihat bahwa kita harus terus berkarya mencari berbagai macam energi alternatif dalam rangka melestarikan sumber daya alam, ekosistem, dan juga adalah bagaimana kita menurunkan efek dari gas rumah kaca tersebut. Kemudian advokasi pemuda. Nah, ini pemuda dan pemudi harus, pertama yang saya kira harus dipahami adalah advokasi gitu ya. Advokasi itu adalah suatu upaya untuk mempengaruhi secara sistematik ya
secara sistematik dan terorganisir, kalau perlu masif ya, dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu tentunya. Inilah advokasi. Nah, jangan diartikan bahwa advokasi itu atau digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Kalau hal-hal yang negatif kan ada sebutan lain, itu namanya adalah provokasi misalkan. Tapi kita lebih kepada advokasi ya. Nah, tentunya kita harapkan para pemuda itu memiliki suatu energi yang besar yang harus dibuang lebih ke arah advokasi, bukan ke arah provokasi gitu ya. Nah, secara umum saya ingin katakan bahwa motivasi konservasi perairan pertama dilandasi adalah kita melihat dalam konteks climate change. Ini pembicaraan ataupun topik secara global, orang senang berbicara soal climate change. Barangkali hanya bukan satu-satunya, mungkin salah satu orang yang tidak suka dengan climate change adalah Presiden USA, yaitu Donald Trump. Dia memban terkait dengan program-program climate change karena menurut beliau climate change itu adalah bohong gitu ya. Sehingga Amerika itu tidak terlalu banyak aktif dalam konteks COP atau Conference party COP, termasuk COP yang terakhir adalah COP 21 yang diselenggarakan di Paris ya tahun 2015. Nah, kemudian kita melihat bahwa saat ini